Banyak kesaksian dari para meditator atau orang yang sudah terbiasa melakukan meditasi bahwa meditasi membuat mereka menjadi merasa lebih damai, menyembuhkan stres, cemas berlebihan, anxiety, depresi, bahkan menyembuhkan trauma atau luka-luka batin masa lalu. Nah, apakah betul meditasi sedahsyat itu? Maka video ini akan menjelaskan bagaimana meditasi dapat menyembuhkan luka-luka batin tersebut. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Nah, berikutnya yang saya sebut sebagai penyakit mental atau gangguan mental, mulai dari skala yang masih cukup rendah sampai skala yang berat atau sudah mengkhawatirkan sedemikian destruktifnya, yaitu penyakit seperti depresi, stres, trauma, anxiety, cemas berlebihan, kemudian penyakit overthinking termasuk di situ. Itu saya sebut sebagai penyakit mental. Nah, kalau kita persempit fokus kita pada berbagai macam gejala penyakit ini, saya ingin bertanya, di mana sebenarnya letak dari penyakit-penyakit ini? Apakah teman-teman dapat menunjukkannya, lokasinya tepatnya di mana? Apakah di kepala? Apakah di dalam hati atau jantung? Ataukah di lambung? Atau di mana? Ternyata meskipun penyakit ini rasanya sangat nyata, namun kita tidak mampu menunjukkan di mana lokasinya tepatnya di tubuh kita. Padahal gangguan ini sangat-sangat nyata. Nah, ternyata gangguan-gangguan tersebut atau penyakit mental tersebut tidak berada di tubuh fisik kita. Beragam penyakit mental itu berada di dalam ranah pikiran, dan pikiran sendiri tidak berada di dunia 3 dimensi, dunia fisik yang bisa kita tunjuk. Jadi, jika kita ingin menyembuhkan beragam penyakit mental seperti ini, maka fokus kita semestinya terletak pada bagaimana kita memahami mekanisme pikiran itu sendiri. Pikiran sesungguhnya merupakan sarana, namun banyak dari kita tidak mengetahui bahwa pikiran ini hanyalah sarana. Sebagian besar dari umat manusia mengira bahwa pikiran adalah dirinya. Padahal diri kita yang sejati jauh berada di balik kegiatan berpikir itu sendiri. Realitas kita yang sejati adalah keberadaan ataupun kesadaran, kemampuan untuk menyadari. Dan ini dapat kita alami, dapat kita rasakan pada saat kita mengkultivasi saat-saat kita melakukan meditasi. Puncak dari meditasi atau titik nol itu adalah kesadaran tanpa pikiran. Mengapa kita tidak menyadari hal ini? Selain karena informasi ini tidak disebarluaskan layaknya pendidikan di sekolah, ilmu pengetahuan biasa, hal ini kebiasaan manusia untuk selalu berpikir, kebiasaan manusia untuk selalu sibuk, selalu aktif pikirannya, itu menghalangi kita untuk mengenali realitas sejati kita, realitas terdalam kita yang berada di balik kegiatan berpikir itu, yaitu sebuah eksistensi, sebuah rasa bahwa kita ini ada dan kita ini nyata. Video saya sebelumnya, di video-video saya yang lain, cara untuk memahami apa yang saya maksudkan tadi mengenai keberadaan realitas sejati manusia, yaitu dengan kembali mengingat dan menguji keberadaan kita dengan cara begini. Jika kamu sekarang berusia berapa, misalnya 40 tahun, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai sekarang, tentunya mengalami perubahan fisik, tapi ada bagian dari dirimu yang tidak pernah berubah. Sama juga halnya saya ibaratkan apabila kamu bagian dari tubuhmu hilang, entah terpotong, mau dipotong-potong berapapun, ada bagian dari dirimu yang tidak pernah berubah. Meskipun ganti kelamin, meskipun terbakar, ataupun ganti berbagai macam gaya rambut, bagian dari dirimu, kamunya itu tidak pernah berubah, tidak pernah terpengaruh. Nah, hal ini mohon untuk dipahami betul-betul, karena disitulah
yang saya maksud sebagai dirimu yang sejati yang tidak bisa lagi dipecah-pecah, sumber keberadaanmu yang terdalam. Nah, itulah diri yang sejati. Dan ini tidak sama dengan pikiran. Kegilaan umat manusia adalah ketika mereka mengira bahwa suara-suara yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam kepalanya itu sama dengan dirinya yang sejati, sehingga membuat manusia itu tidak bisa lagi mengambil kendali dan justru menyatu dengan arus pikiran itu. Dan karena semua orang melakukannya, maka hal ini dianggap sebagai hal yang wajar, hal yang normal. Padahal ini merupakan sumber penyimpangan terbesar yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, sekarang kita mengerti bahwa berpikir terus-menerus seumur hidup tanpa berhenti dan tidak tahu bagaimana cara menghentikan kegiatan berpikir ini. Kegiatan berpikir ini kadang-kadang tidak ada gunanya. Berpikir ngalor ngidul, tidak ada ujung, tidak ada pangkal, dan kadang-kadang pikiran itu menyimpang dalam arti memberikan suara-suara ataupun penilaian-penilaian yang justru membuat kita semakin cemas. Disinilah awal mula terjadinya stres, tekanan batin, kecemasan, overthinking, dan itu terus-menerus terjadi sepanjang hidup. Ya, ketidakmampuan menghentikan proses berpikir yang tidak kita inginkan ini, itu sesungguhnya merupakan penderitaan mengerikan seumur hidup. Ketidakmampuan kita untuk menghentikan kegiatan berpikir yang tidak diinginkan ini, yang sangat menyiksa ini, itu seperti layaknya kereta api yang berjalan terus-menerus tanpa ada masinis, tanpa ada yang mengemudikannya. Jadi kereta ini akan berjalan melewati jurang, akan berjalan melewati pegunungan, melewati terowongan, tanpa ada yang mengendalikan. Akan ada suatu saat di mana kereta ini bisa saja keluar dari jalurnya, keluar dari relnya, atau masuk ke dalam jurang. Nah, kira-kira sama seperti itu. Tubuh kita, pikiran kita, jika tidak kita awasi, tidak kita sadari, maka dia akan melenceng, menyimpang, dan lama-lama akan merusak diri kita sendiri dan juga merusak semesta kita, merusak dunia kita. Itulah yang sekarang terjadi. Meditasi dan pikiran. Nah, sekarang kaitannya dengan meditasi. Meditasi itu bukan hanya sekedar duduk diam memejamkan mata berjam-jam, ya. Sesungguhnya kadang-kadang ketika seorang meditator merasakan banyak perubahan di dalam hidupnya setelah melakukan latihan meditasi, mereka hanya mengalami efek tanpa mengerti, gitu ya. Itu pun sudah bagus, tanpa mengerti sebenarnya apa yang terjadi pada diri mereka. Jadi sebenarnya meditasi itu merupakan latihan intensif untuk meningkatkan kesadaran kita. Ketika kita bermeditasi, kita memisahkan diri kita yang sejati ini dengan pikiran kita. Jadi ketika kita diam, kita menjadi lebih mampu mendengar kegiatan berpikir tadi, mendengarkan suara-suara di kepala kita tadi, di mana suara itu nantinya akan mengatakan A, kemudian dia tenggelam berganti dengan suara yang lain, berganti lagi terus seperti itu sampai pada suatu titik di mana suara-suara tersebut akan menghilang atau musnah dengan sendirinya, dan yang tersisa hanyalah sebuah rasa atau perasaan bahwa kita hadir, bahwa kita ada, kita eksis, dan kita tidak lagi terpengaruh oleh suara-suara pikiran itu. Itu yang terjadi pada saat meditasi, dan itu membantu kita untuk mengamati, menjadi pengamat, menjadi saksi saja atas kegiatan berpikir tersebut tanpa mencampurinya, sekaligus bertemu dengan atau merasakan realitas diri kita yang sejati itu apa, yaitu sebuah hanya perasaan hadir dan sadar tanpa bentuk. Itulah diri kita yang sejati yang selama ini tidak kita ketahui, tidak kita rasakan, meskipun dia sedekat nafas kita, meskipun realitas itu sedekat dengan nafas kita, tapi karena kita sibuk berpikir, sibuk merasakan gejolak emosi kita, maka hal ini tertutup sepenuhnya dari kita.
Itu kenapa dikatakan sesungguhnya kita tidak benar-benar sadar. Keadaan ketika kita menyadari realitas kita sadar penuh, itu disebut kesadaran murni. Dan hidup dengan kesadaran itu terus-menerus, itulah yang disebut sebagai pencerahan. Setelah selesai bermeditasi, maka kita akan menjalani hidup seperti biasanya. Kita tetap akan merasakan gejolak emosi, tetap akan merasakan apa yang namanya overthinking, rasa cemas itu tetap akan ada, tetap akan datang sebagaimana biasa. Namun karena kita sudah terlatih untuk hanya menjadi pengamat, kesadaran kita menjadi kuat. Kita hanya menjadi saksi atas berbagai macam gejolak emosi yang timbul tenggelam, kemudian suara-suara di dalam pikiran kita yaitu yang silih berganti. Latihan meditasi itu akan terbawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun tanda-tanda atau gejala anxiety, kecemasan, overthinking itu tetap datang, ataupun ingatan, trauma masa lalu itu tetap datang, maka kita tidak lagi akan dikalahkan oleh perasaan itu, kita tidak akan lagi dikalahkan oleh suara pikiran itu. Kenapa? Karena sama seperti sedang bermeditasi, suara itu akan berganti, akan hilang. Seiring dengan kuatnya kesadaran kita selalu hadir di momen sekarang. Itu sama artinya, kita selalu hadir di momen sekarang, kita tidak ke belakang, ke masa lalu, kita tidak ke depan, ya tidak berpikir ke depan, ke masa depan. Namun kegiatan berpikir ini akan mudah kita tangkap. Suara-suara itu akan kita tangkap, akan kita rasakan, dan kita tidak perlu terbawa lagi oleh perasaan-perasaan itu, rasa cemas itu. Yang ada hanyalah mungkin meskipun rasa cemas, rasa tidak nyaman itu masih ada, tapi dia hanya berada pada tingkatan tertentu saja, dan itu tidak akan mengalahkan kita. Semakin sering kita berlatih, semakin sering kita belajar berada di momen sekarang, ya, merasakan realitas kita yang tanpa batas, ya, itu akan membuat kita semakin kuat dan tidak ada lagi kenegatifan yang mampu menembus kita. Kesadaran kita, kehadiran kita yang sudah kita latih secara intensif dalam meditasi dan juga kegiatan kita sehari-hari, maka itu akan menjadi seperti medan energi di sekitar kita yang membentengi kita dari energi negatif yang muncul dari mana? Tidak hanya dari luar, tapi dari dalam pikiran kita sendiri. Semua itu bisa dilatih, ya. Meditasi adalah tindakan mindfulness, tindakan kesadaran. Dan melatih kesadaran ini bisa kita lakukan dalam keadaan aktivitas sehari-hari juga. Ketika kita semakin kuat, meskipun mungkin kita nanti akan terseret pada kegiatan berpikir lagi, kita lupa untuk hadir, kita lupa untuk menjadi sadar lagi, kemudian kita kembali lagi. Namun ketika kita sudah mengalaminya, maka akan mudah bagi kita untuk kembali hadir, untuk kembali sadar lagi. Nah, ketika kesadaran itu sudah menjadi sudah menjadi bagian utama dari hidup kita, maka akan mudah sekali bagi kita untuk mengalahkan perasaan negatif itu sendiri. Disitulah kesembuhan yang selama ini kita cari-cari, rasa damai yang selama ini kita cari-cari, kesembuhan yang kita harapkan, yang sudah kita usahakan bertahun-tahun, itu akan terjadi dengan sendirinya. Kesembuhan itu merupakan efek dari kemampuan kita mengatasi pikiran dan rasa cemas itu sendiri. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita sudah menemukan realitas sejati dari manusia itu sendiri. Pada saat itu, sebuah frekuensi kesadaran yang baru, dimensi kesadaran yang baru dari hidupmu telah diaktifkan. Selamat datang pencerahan, selamat datang kesembuhan. Itulah kira-kira ya garis besar secara sederhana gambaran mengapa meditasi dianggap ampuh untuk mengatasi berbagai macam gangguan mental ataupun penyakit mental, anxiety, kemudian depresi, trauma, overthinking dan sebagainya itu. Dan bagi teman-teman yang tertarik ataupun ingin lebih jauh memahami apa yang saya katakan, teman-teman bisa mengirimkan email ke alamat email saya yang saya tulis di deskripsi dan juga di video ini. Kita bisa saling berdiskusi melalui WhatsApp yang nanti saya tempatkan di email saya, sehingga apabila ada keluhan-keluhan yang teman-teman rasakan ataupun ada hal-hal yang belum dimengerti dari video ini, kita bisa berkomunikasi lebih langsung.
Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.